Halo, saya Bayu Bimantara dari kelas A mata kuliah pengantar otomasi industri dengan NIM 545190068. Di sini, saya akan mereview tugas pengantar otomasi industri yang dibuat oleh kelompok saya dan juga kelompok lain, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pada video yang dibuat oleh kelompok saya, dapat dilihat bahwa kelompok saya membahas tentang perkembangan otomasi di bidang transportasi. Dilihat bahwa kelebihan secara khusus yang dapat dipertahankan adalah materi-materi yang dipaparkan sangat detail dan lengkap, yang menjelaskan tentang perkembangan otomasi di bidang transportasi. Sehingga, saran saya untuk tugas video selanjutnya yaitu harus mencari dengan detail materi-materi yang akan digunakan selanjutnya. Serta, kekaguman saya terhadap video yaitu penyampaian tentang perkembangan otomasi di bidang transportasi yang sangat rinci serta mendalam, yang menjelaskan segala hal tentang teknologi yang diterapkan, sehingga saran saya untuk tugas video selanjutnya yaitu harus tetap mempertahankan cara penyampaian seperti itu. Selanjutnya, untuk kekurangannya secara khusus yaitu terdapat beberapa bagian yang masih kurang mendalam soal penjelasan mengenai teknologi yang diterapkan, sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu harus mencari materi secara mendalam untuk dijelaskan di video nanti. Serta kekurangan lainnya yaitu tidak adanya penjelasan tentang transportasi langsung menjelaskan tentang perkembangan otomasinya. Sehingga saran saya yaitu untuk video selanjutnya harus menjelaskan seluruh materi yang tercantum di video secara keseluruhan. Kemudian, kelebihan secara umum yang harus dipertahankan pada video adalah kualitas suara yang ada di video sangat bagus dan terdengar dengan jelas untuk para pendengar. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu mempertahankan kualitas suara. Kemudian, kekurangan secara umum yang perlu ditingkatkan adalah kualitas video maupun pencahayaan karena masih terdapat noda hitam pada video serta pencahayaan yang masih terlalu gelap. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas video serta pencahayaan menjadi lebih terang. Untuk video kelompok 1 dapat dilihat, mereka membahas tentang otomasi pada dunia robotik. Dilihat bahwa kelebihan secara khusus yang dapat dipertahankan adalah materi yang disampaikan tentang robotik sangat berguna di masa saat ini, karena sering diterapkan pada bidang industri, sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu memilih materi yang sangat tepat sesuai dengan keadaan sekarang. Serta kelebihan lainnya yang dapat dipertahankan yaitu penjelasan tentang kelebihan serta kekurangan penerapan robotik yang dapat membuat pendengar mengetahui keuntungan serta kerugian yang diakibatkan oleh robotik. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu harus tetap memasukkan kelebihan serta kekurangan tentang materi yang dibawakan untuk selanjutnya. Selanjutnya, untuk kekurangan secara khusus yaitu penjelasan tentang robot-robot di industri yang dijelaskan oleh AI video menggunakan bahasa yang sulit dimengerti untuk orang awam dan sangat membingungkan, sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang awam agar dapat dipahami dengan jelas. Serta kekurangan lainnya yaitu penjelasan robotik hanya diperlihatkan pada bidang industri atau manufaktur dan tidak ada pada bidang-bidang yang lainnya. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu perlu untuk menjelaskan penerapan pada seluruh bidang walaupun tidak begitu banyak adanya penerapan. Kemudian, kelebihan secara umum yang harus dipertahankan pada video adalah sumber video penerapan yang sangat bagus serta tepat terhadap materi yang disampaikan. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu perlu untuk mempertahankan sumber-sumber video yang sesuai dengan materi. Selanjutnya, kekurangan secara umum yang perlu ditingkatkan adalah suara yang masih tidak terdengar pada salah satu pembicara. Sehingga, saran saya untuk video selanjutnya yaitu perlu meningkatkan kualitas suara. Untuk video kelompok 2, dapat dilihat mereka membahas tentang pembuatan sistem otomasi dispenser menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560. Dilihat bahwa kelebihan secara khusus yang dapat dipertahankan adalah materi yang disampaikan sangat mendetail terhadap satu penerapan dan tidak menyebar ke pembahasan yang lainnya, sehingga tidak membingungkan pendengar. Untuk saran video,
selanjutnya yaitu membuat video pembahasan yang mendalam dan tidak perlu membahas bagian yang tidak masuk ke dalam materi. Serta kelebihan lainnya yang dapat dipertahankan yaitu materi yang disampaikan membahas dengan jelas langkah-langkah dalam melakukan penelitian tersebut, sehingga pendengar dapat mengetahui apa saja isi pada penelitian tersebut. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu harus tetap memasukkan langkah-langkah dalam penelitian agar dapat memperjelas apa saja materi yang dijelaskan. Selanjutnya, untuk kekurangan secara khusus yaitu penjelasan tentang otomasi yang sedikit serta kurang mendalam terhadap materi yang dibawakan, sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu menambahkan pengertian tentang otomasi serta membuat pengertian otomasi yang mendalam tentang materi yang disampaikan. Serta kekurangan lainnya yaitu tidak dijelaskannya cara pembuatan loop sistem kontrol yang dijelaskan di video, sehingga memungkinkan para pendengar akan bertanya-tanya tentang cara pembuatannya. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu perlu menambahkan langkah-langkah proses pembuatan sesuatu yang akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Kemudian, kelebihan secara umum yang harus dipertahankan pada video adalah video pembuka serta video penutup yang sangat kreatif dan tidak terlalu ribet. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu mempertahankan pembuatan video pembuka maupun penutup yang kreatif. Selanjutnya, kekurangan secara umum yang perlu ditingkatkan adalah kurangnya animasi serta video penerapan materi yang dapat memberikan contoh tentang materi yang disampaikan. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu perlu meningkatkan animasi serta menambahkan video penerapan atau contoh untuk materi selanjutnya. Untuk video kelompok 3 dapat dilihat mereka membahas tentang sensor. Dilihat bahwa kelebihan secara khusus yang dapat dipertahankan adalah materi yang dibawakan sangat sering digunakan di kehidupan sehari-hari dan sering dijumpai oleh para pendengar, sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu tetap menggunakan materi yang sering dijumpai atau digunakan oleh para pendengar. Hal itu akan membuat para pendengar merasa lebih dekat dengan materi yang disampaikan. Serta kelebihan lainnya yang dapat dipertahankan yaitu materi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami dan tidak membingungkan para pendengar. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu tetap menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh para pendengar dan tidak membuat istilah-istilah yang membingungkan. Selanjutnya, untuk kekurangan secara khusus yaitu tidak adanya penjelasan kelebihan serta kekurangan tentang materi yang dibawakan, sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu menambahkan penjelasan kelebihan serta kekurangan dari materi tersebut. Serta kekurangan lainnya yaitu tidak adanya penjelasan secara mendalam tentang produk yang menggunakan sistem sensor tersebut dan hanya menampilkan sekilas saja, sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu membuat sesi tentang penjelasan produk yang menggunakan sistem sensor tersebut. Kemudian, kelebihan secara umum yang harus dipertahankan pada video adalah animasi serta transisi di setiap sesi yang digunakan pada video sangat bagus serta menarik untuk dilihat. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu mempertahankan pembuatan animasi yang menarik serta enak untuk dilihat. Selanjutnya, kekurangan secara umum yang perlu ditingkatkan adalah terlalu lamanya suatu sesi pada video yang tidak terlalu berhubungan tentang materi yang dijelaskan, sehingga membuang durasi video tersebut. Sehingga saran saya untuk video selanjutnya yaitu perlu mempersingkat atau meringkas video yang tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan materi yang dijelaskan. Berikut ini merupakan penilaian secara objektif dengan membuat skor penilaian. Dan berikut merupakan peringkat vlog menurut skor penilaian.